Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Mari semua. Semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa belajar bersama-sama kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Landa, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dubillahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan menyanyikan lagu nasional. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Silakan duduk. Apakah kalian suka membaca? Suka. Nah, kali ini Pak Guru punya teks bacaan. Nanti silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Silahkan yang sudah dapat langsung dibaca. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Bagus tidak ceritanya? Bagus. Cerita tentang makhluk yang apa? Makhluk terlihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang KPK. Apa itu KPK? Ya, kali ini kita akan belajar tentang KPK. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menghitung
kelipatan persekutuan terkecil dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada saat ini kita masih mengalami kondisi pandemi COVID-19 ya. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Seperti apa saja contohnya? Ya, Dina. Menggunakan masker. Menggunakan masker. Anggun. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Seperti Rahesa. Menjaga jarak. Menjaga jarak supaya kita selalu sehat, kita selalu terhindar dari COVID-19. Maka kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Apakah kalian semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Ya, sekarang untuk menambah semangat kita, mari sama-sama kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Semoga kita selalu senantiasa semangat untuk belajar, supaya apa yang menjadi cita-cita kalian akan tercapai. Untuk lebih memahami tentang materi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya selalu berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang KPK. Apa itu KPK? Mari kita belajar bersama. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah KPK. Biasanya kita tahu KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah tetapi dalam matematika KPK ada singkatannya sendiri ya teman-teman. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jika sebelumnya FPP adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, kalau KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Nah, menentukan KPK ada berbagai cara ya teman-teman. Namun, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah cari kelipatan dari masing-masing bilangan, kemudian cari kelipatan persekutuan, dan yang terakhir pilih kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk memahami cara menentukan KPK, coba perhatikan contoh berikut ini. Carilah KPK dari 8 dan 12. Nah teman-teman, untuk mencari KPK dari 8 dan 12, langkah pertama kita cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita cari kelipatan dari 8 terlebih dahulu. Kelipatan 8, ingat teman-teman, kelipatan suatu bilangan dimulai dari bilangan itu sendiri.
Kita mulai dengan 8. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan itu sendiri. 8 ditambah 8 hasilnya 16. 16 kita tambah 8 lagi 24, ditambah 8 hasilnya 32, ditambah 8 lagi 40, ditambah 8 lagi 48, ditambah 8 56, dan seterusnya. Kita tulis titik-titik ya teman-teman. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 12. Kita mulai dari 12, ditambah 12 hasilnya 24, ditambah 12 lagi 36, kemudian 48, 60, 72, dan seterusnya. Jika sudah ketemu kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 12, langkah yang kedua kita cari kelipatan persekutuan. Nah, mencari kelipatan persekutuan, kita cari bilangan yang sama dari kelipatan 8 dan 12. Kita lihat di sini ada 24, di sini juga ada 24. Di sini ada 48, di bawah juga ada 48. Sehingga kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, dan seterusnya. Sudah ketemu kelipatan persekutuannya. Sekarang kita lanjut langkah yang ketiga. Cari kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat di sini tadi kelipatan persekutuannya. Yang paling kecil adalah 24. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya adalah 24. Bagaimana teman-teman bisa dipahami? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Carilah KPK dari 3, 4, dan 6. Untuk menjawabnya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Kita cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita cari kelipatan 3 terlebih dahulu. Kita mulai dari 3, ditambah 3 hasilnya 6, tambah 3 lagi 9, 12, ditambah 3 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 4. Kita mulai dengan 4, ditambah 4 hasilnya 8, ditambah 4 lagi 12, kemudian 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuan dari 3, 4, 6. Kelipatan persekutuan dari 3 bilangan berarti bilangan yang sama dari ketiganya ya teman-teman. Harus sama tiga-tiganya. Di sini kita peroleh 12, ada di ketiga-tiganya. Kemudian ada 24, di sini juga ada 24. Sehingga kita peroleh kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Kita lihat kelipatan persekutuannya. Yang terkecil adalah 12, sehingga KPK-nya adalah 12. Jadi KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Semangat terus belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi materinya tentang apa? Ya, Anggun? Tentang KPK. Iya, kasih tepuk tangan untuk Anggun. Kasih bintang ya. Bintang kali ini kita beri nama Bintang Anak Hebat.
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, Pak Guru kasih bintang. Kasih ke Anggun. Nah. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita mencari KPK? Setia. Dengan pohon faktor. Iya, dengan menggunakan pohon faktor. Kasih tepuk tangan. Pak Guru kasih bintang juga. Yuk, yang lainnya lebih semangat lagi. Nah. Selain pohon faktor, dengan apa ya? Gimana? Dengan kelipatan. Iya, bisa dengan menggunakan kelipatan. Kasih tepuk tangan juga. Kasih bintang juga. Selain menggunakan pohon faktor, kelipatan, apakah ada cara lain yang bisa? Iya, Kak Esa. Dengan tabel. Iya, dengan menggunakan tabel. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kak Esa juga dapat 1 bintang. Ini ya. Ini. Kemudian, apa ciri-ciri dari soal cerita yang menggunakan KPK? Iya, Caca. Ada kata sekali bersama-sama. Iya, ada kata setia, sekali, bersama-sama, dan bersama. Ya, oke, kasih tepuk tangan juga untuk Caca. Kasih bintang juga untuk Caca. Hebat. Terus, Saya ada, Pak. ya, apa coba Pak Guru mau tanya apa coba? Ya, selain yang disebutkan Caca tadi, ciri-ciri ya, Langga. Ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal. Ya, ada kata yang menunjukkan waktu, bisa berupa jam, hari, dan tanggal. Kasih tepuk tangan untuk Langga. Ya, kasih bintang juga ya. Sekarang Pak Guru akan kasih contoh soal. Siapa yang bisa, nanti silahkan maju ke depan. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Silahkan, siapa yang mau maju? Ya, coba Anggun. Good. Biar yang lainnya harus lebih semangat biar dapat bintang yang banyak. Bisa menggunakan pohon faktor atau kelipatan ya. Ya, agak besar tulisnya. Yang lainnya bisa sambil mengerjakan juga. Siapa tahu jawaban dari teman kalian yang maju ini kurang tepat. Yuk, yang lainnya sambil mengerjakan juga.
KPK dari 6 dan 8. Ini Anggun menggunakan cara dengan kelipatan. Anggun menjawab kelipatan dari 6 ada 6, 12, 18, 24 dan 30. Kelipatan dari 8 ada 16, 24, 32, 40. Jadi KPK-nya 24. Adakah yang punya cara lain? Saya Pak. Ya, coba iya. Setiawati menggunakan apa itu pohon faktor ya, menggunakan cara dengan pohon faktor. Kita lihat nanti apakah jawabannya sama dengan menggunakan cara kelipatan dan pohon faktor. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak? Tepuk tangan untuk Setiawati. Silakan duduk. Ya, kita lihat. Di sini tadi ada Anggun menggunakan cara kelipatan, kemudian ada Setiawati menggunakan pohon faktor. Ternyata hasilnya juga sama. Jadi ketika kita mengerjakan KPK boleh menggunakan kelipatan, boleh juga menggunakan pohon faktor. Sekarang kita bagi dulu ya menjadi 2 kelompok. Ya, karena kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Silahkan mulai berhitung 1, 2, 1, 2 gitu ya, karena kita akan membagi 2 kelompok. Mulai dari Raisa. 2, 1, 2, 1, 2. Nanti yang mendapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 menjadi kelompok 1. Yang nomor 2 berkumpul dengan teman yang mendapat nomor 2 menjadi kelompok 2. Yuk, sekarang kita rubah mejanya menjadi berkelompok. Silakan. Di kelompok 1, yang mana tadi kelompok 1? Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan secara bersama-sama, didiskusikan ya dengan teman sekelompoknya. Nah, silakan LKPD-nya dibuka terlebih dahulu. Di situ ada langkah-langkah kegiatan, kemudian petunjuk ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Ya, petunjuk pengerjaan LKPD-nya seperti apa, ya, langkah-langkah kegiatannya apa saja. Sekarang setelah itu baru kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca petunjuknya? Kalau sudah, sekarang dikasih nama dulu. Jangan lupa nama kelompok ya. Nama per kelompok. Silahkan dikasih nama.
Sudah selesai memberi nama? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Di LKPD itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan didiskusikan dengan temannya. Berdiskusi ya. Ya, silakan dilanjutkan kerjaannya. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok jawabannya dicek kembali. Apakah sudah yakin benar jawabannya atau belum, atau masih ada yang mau dirubah lagi? Silakan dicek kembali dengan kelompoknya. Yuk, dicek kembali. Sudah dicek jawabannya? Sudah yakin benar? Kalau sudah yakin benar, Pak Guru minta kalian mempresentasikan di depan kelas. Kelompok mana yang siap terlebih dahulu? Oh ya, kelompok 1. Yuk, silakan. Ketika satu kelompok melakukan presentasi, yang lain tolong perhatikan ya, siapa tahu jawabannya tidak sama ya. Jadi nanti bisa menyanggah jawabannya. Dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Pilih soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Pak Adi mendapat giliran rendah setiap 6 hari sekali. Pak Budi mendapat giliran rendah setiap 8 hari.
Jika mereka ronda bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2021, maka mereka akan ronda bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 1. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Ciri soal yang berkaitan dengan KPK. Ciri soal cerita yang berkaitan dengan KPK. 1. Ada kata setiap sekali bersama-sama. Ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal. Kita cari faktor realisasi kelima dari 6 dan 8. KPK jadi mereka akan ronda bersama 24 hari lagi. 1 Januari tambah 24 hari 20 sama dengan 25 Januari 2021. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 1, Pak Guru kasih bintang. Bintang kelompok ini namanya bintang apa ya? Kalau tadi bintang anak hebat, yang untuk kelompok bintang good job. Ya. Atau saja bagus. Siapa yang mau pilih? Silahkan di bawah. Ya, silahkan duduk. Ya, sekarang kelompok 2. Yuk, silahkan kelompok 2. Kemudian kelompok 2, kelompok 1 tolong disimak ya. Kelompok 2 akan presentasi, tolong disimak. Siapa tahu nanti ada jawabannya yang tidak sama. Yuk. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Pasukan KPK dari 24 dan 30. Ciri-ciri soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Pak Andi mendapat giliran ronda setiap 6 hari sekali. Pak Budi mendapat giliran ronda setiap 8 hari. Jika mereka ronda bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2021, maka mereka akan ronda bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Ciri soal cerita yang berkaitan dengan KPK. 1. Ada kata setiap sekali bersama-sama. 2. Ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal. Kita cari faktorisasi prima dari 6 dan 8, yaitu jadi mereka akan ronda bersama 24 hari lagi. 1 Januari tambah 24 hari sama dengan 25 Januari 2021. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 yang menanggapi, apakah ada yang berbeda? Jawabannya? Sama jawabannya? Iya, kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Pak Guru juga kasih bintang untuk bintang kelompoknya. Silakan pegang. Ya, silakan duduk. Ya. Benar ya jawabannya. Yang pertama KPK dari 24 dan 30 adalah berapa tadi? 120. Kemudian ada beberapa ciri tentang soal cerita ya. Yang pertama ada kata setiap sekali bersama-sama. Yang kedua ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal.
kita sudah belajar tentang KPK. Dapat kita tarik kesimpulan, KPK itu adalah apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari KPK. Apa saja? Pohon faktor, piano, dengan tabel, bisa juga dengan menggunakan kelipatan. Kemudian lagi ada ciri-ciri khusus ya pada soal cerita KPK. Apa saja ciri-cirinya? Tanda. Ya, ada kata setiap, sekali, bersama, bersama-sama. Terus apa lagi? Caca. Ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal. Ya, ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal. Nah, kita tadi sudah bertanya jawab tentang KPK, sudah mengerjakan contoh soal KPK, sudah mengerjakan LKPD KPK. Apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Pak Guru bagikan soal evaluasi. Nanti tolong dikerjakan secara mandiri ya, atau individu. Silakan kasih nama, langsung dikerjakan. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, Pak Guru ambil kembali. Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Apa yang membuat senang? Anggun? Belajar tentang KPK. Bisa belajar tentang KPK. Terus? Setio? Melihat video. Terus? Langga? Belajar matematika bersama-sama. Iya, belajar matematika bersama teman. Yang tadinya mau belajar matematika, waduh, besok matematika. Tapi ternyata belajar matematika menyenangkan ya? Iya, kita bisa belajar bersama, bisa berdiskusi, menonton video. Nah, untuk yang evaluasi tadi, nanti Pak Guru cek. Kalau yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan Pak Guru kasih soal kembali ya untuk dikerjakan, untuk menambah nilai supaya nilainya bisa mencapai KKM. Tetapi jika yang nilainya sudah di atas KKM, Pak Guru minta kalian baca materi berikutnya, yaitu tentang FPB. Karena pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang FPB. Nah, supaya tadi sudah sedang tegang ya mengerjakan matematika ya. Nah, sekarang kita relax dulu. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu apa? Suwe ora jamu. Dari mana suwe ora jamu? Jawa Tengah. Yuk silakan berdiri. Semangat nyanyinya.
awal sampai akhir tadi pelajaran kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Apabila ada salah, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes.